Dunia shinobi kembali diambang kehancuran. Code, seorang pengikut fanatik klan Otsutsuki, bertekad mencapai puncak kekuatan dengan menghidupkan kembali Dewa Otsutsuki tertinggi. Bersama Delta dan Amado, ia menculik Sumire, memaksanya untuk memilih, bergabung atau musnah. Sementara itu, Boruto dan Kawaki berpacu dengan waktu, mengerahkan strategi berani untuk membebaskan aliansi shinobi dari segel mematikan. Namun, ketika mereka berhasil melepaskan diri, ancaman yang lebih besar muncul. Dewa Otsutsuki tertinggi akhirnya bangkit, memperlihatkan kekuatan tak tertandingi yang bahkan membuat Orochimaru tak berkutik. Serangan demi serangan dilancarkan, tapi satu hal menjadi jelas, tidak ada teknik shinobi yang mampu menembus pertahanannya. Dalam keputusasaan, Sasuke, Naruto, dan para shinobi terbaik menghadapi musuh yang tak bisa dikalahkan. Dan saat harapan nyaris sirna, sesuatu yang tak terduga terjadi. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seperti biasa nakama, biar enggak bingung kita berikan highlight utama dalam cerita ini. Code memulai aksi besar, Code menculik Sumire untuk memaksanya bergabung atau mati demi kebangkitan Otsutsuki tertinggi. Aliansi shinobi dalam bahaya, Boruto dan Kawaki harus membebaskan para shinobi dari segel mematikan yang mengancam keberlangsungan mereka. Dewa Otsutsuki bangkit, sosok Otsutsuki tertinggi akhirnya muncul dengan kekuatan yang melampaui segala teknik shinobi yang ada. Kebuntuan di medan pertempuran, Naruto, Sasuke, dan Orochimaru menyadari bahwa bahkan serangan terkuat mereka tidak bisa menembus pertahanan lawan. Strategi terakhir, dalam keputusasaan, muncul sebuah kejutan yang mengubah jalannya pertarungan dan memberikan secercah harapan bagi dunia shinobi. Dari sini kita akan berikan penjelasan cerita dari poin-poin tersebut. Sekarang ini, pertempuran semakin memanas, membawa suasana yang begitu tegang di antara para shinobi. Setelah kejadian sebelumnya yang membuat keadaan semakin rumit, Code tampaknya memiliki rencana baru yang mengejutkan. Sebagai seseorang yang begitu mengidolakan klan Otsutsuki, tekadnya untuk mencapai tujuan besarnya semakin membara. Tidak tanggung-tanggung, kali ini Code berniat bergabung dengan Dewa Otsutsuki tertinggi, sosok yang memiliki kekuatan di luar batas pemahaman manusia biasa. Dalam langkah yang penuh keyakinan, Code membuka sabuk hitamnya, sebuah teknik khas yang memungkinkannya berpindah tempat dengan cepat. Tatapannya lurus ke depan, penuh determinasi. Tanpa ragu, dia memerintahkan Delta dan Amado untuk ikut serta bersamanya. Delta, Amado, masuklah ke dalam sabuk hitam ini. Kita harus segera pergi ke medan pertempuran, katanya dengan nada tegas. Delta, yang selama ini selalu tampak penuh percaya diri, hanya tersenyum tipis. Namun, sebelum benar-benar melangkah, pandangannya beralih ke Sumire yang berdiri tak jauh darinya. Dengan nada sedikit menggoda, Delta bertanya, "Hei, bagaimana denganmu? Mau ikut bersama kami?" Sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi menyimpan makna mendalam. Jika Sumire ingin bergabung, maka dia harus berdiri di pihak mereka sepenuhnya. Sumire terdiam. Di dalam benaknya, berbagai pertimbangan bertumpuk. Belum sempat menjawab, Code justru menimpali dengan nada yang lebih tajam. "Sumire, bukankah kau membenci Sarada? Bukankah ini kesempatan bagimu untuk meluapkan semua kekesalan itu?" Provokasi yang berusaha menggoyahkan hatinya. Namun, Sumire tetap diam, tidak memberikan reaksi apapun. Ketidaktegasan itu rupanya membuat Code kehilangan kesabaran. Dengan kasar, dia menarik Sumire dan membawanya masuk ke dalam sabuk hitam. Dalam hitungan detik, mereka semua telah berpindah ke lokasi yang sama sekali berbeda, medan pertempuran yang telah menunggu kedatangan mereka. Sementara itu, di sisi lain, Boruto bersama Orochimaru dan Kabuto telah menyiapkan strategi matang untuk menghadapi ancaman yang semakin dekat. Situasi tidak mengizinkan adanya kesalahan. Ketegangan meningkat saat Boruto dengan tegas memberi perintah kepada Naruto. "Ayah, cepat perbesar cakra Kurama ke seluruh aliansi. Jangan buang waktu." Naruto, meskipun masih dalam kondisi tersegel, tetap mampu menyalurkan cakra Kurama ke ribuan shinobi yang saat ini dalam keadaan terikat. Hal ini dimungkinkan karena sebelum dirinya terperangkap, dia telah lebih dulu menyebarkan cakra tersebut kepada mereka semua.
Dengan begitu, koneksi tetap terjaga meskipun geraknya dibatasi oleh segel kuat dari Dewa Otsutsuki tertinggi. Sementara Boruto terus memimpin jalannya strategi, dia menoleh ke arah Hashirama. Hokage pertama, aktifkan Mokuton dan ikat seluruh aliansi dengan kekuatan penuh. Sebuah perintah yang langsung dijawab Hashirama dengan gerakan cepat. Tanpa membuang waktu, Hashirama membentuk segel tangan. Baiklah, walaupun belum sepenuhnya memahami tujuanmu, aku akan melakukannya, ucapnya sebelum mengaktifkan Mokuton Myojinmon. Dalam sekejap, kayu-kayu raksasa melesat dan membeli tubuh para shinobi, memberikan perlindungan ekstra terhadap mereka. Di tengah kekacauan itu, Boruto beralih ke Kawaki. Sekarang saatnya. Gunakan Sukuna Hikona dan kecilkan segel yang mengikat aliansi. Namun, Kawaki tampak ragu. Bagaimana bisa? Jumlahnya terlalu banyak. Cakra bisa habis jika harus melakukannya sekaligus. Boruto tidak punya waktu untuk perdebatan. Tubuhmu sudah diberi cakra Kurama oleh ayah. Manfaatkan koneksi itu untuk menandai semuanya, lalu kecilkan secara serentak. Ini satu-satunya cara. Dengan tambahan dorongan cakra dari Jougan milik Boruto, kekuatan Kawaki meningkat pesat. Fokusnya kini sepenuhnya tertuju pada aliansi yang terperangkap. Setelah berkonsentrasi beberapa saat, dia akhirnya berhasil melakukannya. Sukuna Hikona, teriaknya. Segel yang membelenggu para shinobi menghilang dalam sekejap. Mereka yang sebelumnya tak berdaya kini kembali memiliki kendali atas tubuhnya. Namun, kebebasan itu hanya bertahan sesaat. Dalam sekejap mata, Dewa Otsutsuki tertinggi akhirnya tiba. Tanpa peringatan, sosok mengerikan itu mengangkat jari telunjuknya, menciptakan pancaran energi merah yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Awalnya, laser itu tampak meluncur lurus, tetapi saat mendekati aliansi, ia tiba-tiba bercabang, menyebar ke segala arah. Kecepatan serangan itu hampir mustahil dihindari. Namun, strategi telah disusun dengan matang. Orochimaru sudah memperkirakan kemungkinan ini. Itulah mengapa Mokuton Myojinmon Hashirama sangat krusial. Berkat perlindungan kayu tebal tersebut, luka-luka yang diterima para shinobi jauh lebih ringan dari yang seharusnya. Dewa Otsutsuki tertinggi menatap kejadian itu dengan ekspresi tak percaya. Di luar dugaanku. Kalian berhasil lolos dari segel pengunciku. Namun, lebih dari itu, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Yang paling berbahaya di sini bukan kalian, tapi Orochimaru. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Pengetahuan Orochimaru tentang berbagai teknik benar-benar membuatnya kewalahan. Oleh karena itu, targetnya jelas. Tanpa membuang waktu, dia melesat langsung ke arah Orochimaru. Hanya dengan satu pukulan telak, tubuh Orochimaru langsung kaku. Cakra di dalam tubuhnya seketika berhenti mengalir. Efek serangan itu hampir mirip dengan mode Baryon Naruto. Jika disentuh oleh Dewa Otsutsuki tertinggi, maka aliran cakra korban akan langsung terhenti, menyebabkan kondisi tubuh melemah secara drastis. Orochimaru merasakan efeknya secara instan, detak jantungnya melambat, tubuhnya semakin tak berdaya. Menyadari ancaman nyata, Kabuto berusaha menghalangi serangan berikutnya. Dengan cepat, dia mengerahkan ular raksasa untuk melindungi Orochimaru. Namun, Otsutsuki tertinggi mengaktifkan kekuatan anehnya, sebuah dojutsu yang menciptakan gravitasi kuat layaknya Shinra Tensei. Dalam sekejap, Kabuto terpental puluhan meter, gagal dalam misinya. Situasi semakin genting. Orochimaru kini benar-benar berada di ambang kematian. Otsutsuki tertinggi mengangkat tongkatnya, bersiap untuk menebaskan pukulan terakhir. Namun, sebelum serangan itu jatuh, Kawaki muncul dari samping dan menendang musuh dengan kekuatan penuh. Pertarungan sengit pun terjadi. Kawaki menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan tongkat lawan, memanfaatkan celah untuk menyerang balik. Namun, Otsutsuki tertinggi dengan mudah membalikkan keadaan, menggunakan gravitasi luar biasa untuk menghancurkan keseimbangan Kawaki. Sementara pertarungan berlangsung, Sasuke dan Naruto bekerja sama. Sasuke menggunakan Kusanagi yang dilapisi Chidori untuk menyerang dari belakang. Namun, serangan itu tidak membuahkan hasil, kulit lawan terlalu keras, hingga pedang milik Sasuke malah retak. Ketidakpercayaan menyelimuti wajah Sasuke. Tubuhnya tidak bisa ditembus. Makhluk macam apa ini? Namun, lawan hanya tertawa. Serangan macam itu? Aku bahkan tidak merasakannya. Tanpa ampun, tendangan keras mendarat di perut Sasuke,
membuatnya terkapar dalam kesakitan. Situasi semakin berbahaya. Dan saat semua orang mulai kehilangan harapan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari sini kemungkinan prolog ending ke depannya bakalan berbunyi seperti ini sob. Dunia Shinobi telah melalui pertempuran paling sengit, tetapi apakah ini benar-benar akhir dari ancaman Otsutsuki? Dengan kebangkitan sosok tertinggi yang belum sepenuhnya dipahami, akankah Boruto dan Kawaki mampu menemukan cara untuk menghentikannya sebelum kehancuran total terjadi? Sementara itu, konsekuensi dari pertempuran ini mulai terasa. Aliansi Shinobi goyah, rahasia baru mulai terungkap, dan masa depan masih diselimuti misteri yang lebih besar. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, ada sesuatu yang berubah dalam diri Boruto dan Kawaki setelah pertempuran ini. Apakah mereka benar-benar masih berada di pihak yang sama? Atau ada kekuatan tersembunyi yang perlahan menarik mereka ke jalur yang berbeda? Dan jika benar ada ancaman yang lebih besar di balik ini semua, siapa yang akan menjadi harapan terakhir dunia Shinobi? Wah, itu bakalan menarik juga sih. Jadi kalau mau disimpulkannya, pertarungan besar ini bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi juga ujian kepercayaan, pengorbanan, dan pilihan yang menentukan nasib dunia Shinobi. Boruto dan Kawaki telah melewati batas yang tak terbayangkan, menghadapi kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Namun, meski pertempuran ini berakhir, bayangan ancaman yang lebih besar masih mengintai di kejauhan. Aliansi Shinobi kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka bisa bertahan dengan kepercayaan yang mulai goyah, atau justru akan hancur dari dalam? Boruto dan Kawaki, yang kini berada dalam jalur takdir yang semakin bercabang, harus menentukan siapa sebenarnya mereka dan kemana langkah mereka selanjutnya. Satu hal yang pasti, ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam Shinobi.